Ketika pertama kali Nabi Musa melihat Tuhan, Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah dari Abraham, Ishak dan Yakub. Keluaran pasal 3 ayat 2-6, TB. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, "Baiklah, aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu?" Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa," dan ia menjawab, "Ya, Allah." Lalu ia berfirman, "Janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Lagi ia berfirman, "Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub." Lalu Musa menutupi mukanya, sebab ia takut memandang Allah. Lalu Allah memberikan suatu tugas kepada Musa untuk memimpin bangsa Israel keluar dari perbudakan di Mesir. Sehubungan dengan itu, karena pada masa itu nama El sudah menjadi lumrah sebagai sebutan kepada segala yang dianggap dewa atau ilah, Musa menanyakan siapa nama Allah untuk disampaikan kepada umat Israel. Keluaran pasal 3 ayat 13, TB. Lalu Musa berkata kepada Allah, "Tetapi apabila aku mendapatkan orang Israel dan berkata kepada mereka, Allah nenek moyangmu telah mengutus aku kepadamu, dan mereka bertanya kepadaku, bagaimana tentang namanya, apakah yang harus kujawab kepada mereka?" Lalu Allah menjawab yang mana dalam bahasa Ibrani, Yeh. Kata adalah kata kerja dalam bentuk kal imperfect dari kata hayah, hayot ha, artinya ada, to become. Verb kal imperfect first come. Singular adalah bentuk orang pertama tunggal bagi nama Allah. Bentuk ini yang diucapkan oleh Tuhan ketika ditanya namanya. Asher merupakan kata hubung yang menyatakan hubungan langsung antara kedua hal. Mengenai bentuk verb kal imperfect, telah terjadi perdebatan mengenai future, present atau past. Bahasa Ibrani kitab suci merupakan bahasa yang sudah lama punah, lalu ratusan tahun kemudian dibangun kembali, sehingga ada kemungkinan besar terjadi perubahan makna. Sedangkan Septuaginta dibuat ketika bahasa Ibrani kitab suci masih dikuasai oleh para ahli kitab suci pada masa kekuasaan Yunani di tanah perjanjian. Maka untuk memahaminya yang terbaik adalah dengan mempertimbangkan terjemahan Septuaginta. Septuaginta, LXX, menerjemahkan dengan titik koma ini hoen. Harfiah aku adalah yang ada dalam bentuk present tense. Dari sini dapat kita simpulkan ada dua hal yang dilihat oleh Musa ketika itu, yaitu Tuhan yang berfirman dan Tuhan dalam suatu perbuatan. Kata aku merujuk pada Tuhan yang sedang berfirman. Kata yang ada merujuk pada Tuhan dalam suatu kejadian yang diperlihatkan secara spiritual kepada Musa. Ingatlah kita pada kejadian yang tercatat dalam Injil. Lukas pasal 9 ayat 35, TB, maka terdengarlah suara dari dalam awan itu, yang berkata, inilah anakku yang kupilih, dengarkanlah dia. Ini mengingatkan kita pada kitab Taurat. Ulangan pasal 18 ayat 15-18, TB, seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu oleh Tuhan, Allahmu, dialah yang harus kamu dengarkan. Tepat seperti yang kamu minta dahulu kepada Tuhan, Allahmu, di Gunung Horeb, pada hari perkumpulan, dengan berkata, tidak mau aku mendengar lagi suara Tuhan, Allahku, dan api yang besar ini tidak mau aku melihatnya lagi, supaya jangan aku mati.
Lalu berkatalah Tuhan kepadaku, apa yang dikatakan mereka itu baik, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka dari antara saudara mereka, seperti engkau ini, aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan kepadanya. Kala itu dalam kemuliaan yang tidak dibatasi oleh timeline dunia, Yesus bertemu dengan Musa dan Elia membicarakan kematiannya. Lukas pasal 9 ayat 29-31 TB, ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah dan pakaiannya menjadi putih berkilau-kilauan. Dan tampaklah dua orang berbicara dengan dia, yaitu Musa dan Elia. Keduanya menampakkan diri dalam kemuliaan dan berbicara tentang tujuan kepergiannya yang akan digenapinya di Yerusalem. Kata-kata tujuan kepergian merupakan terjemahan dari bahasa Yunani Exodon, yang artinya prosesi kepergian sehubungan dengan kematian. Yesus memperlihatkan prosesi dari penghukuman, penyaliban, kematian, hingga kebangkitannya. Kebangkitannya ini yang dituliskan oleh Musa pada Ulangan 18.